Halo pemirsa, IDX Channel, apa kabar investasi Anda di hari ini kembali bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing bersama saya Fajar Wayong. Dan langsung saja kita awali IDX Second Session Closing kali ini dengan mencermati posisi terakhir dari indeks harga saham gabungan di sesi kedua. Ya pemirsa, kita awali dengan informasi dari indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, di mana IHSG pemirsa terpantau melanjutkan penguatan pasca ditutup di zona hijau pada sesi satu tadi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,62% di level 6.289,646. Level tertinggi yang sempat dicapai oleh indeks harga saham gabungan di hari ini di 6.309,758, sementara level terendah di 6.274,497. Nilai transaksi yang dibukukan oleh investor di sepanjang perdagangan hari ini di angka 15,234 triliun rupiah. Penguatan dari IHSG ditopang oleh 289 saham yang mencatatkan penguatan, sementara 190 saham masih melemah dan 160 saham lainnya masih mengalami pergerakan yang stagnan. Dan jika kita lihat secara year to date atau sejak awal tahun 2021, indeks harga saham gabungan menguat 2,89%. Di tengah menguatnya indeks harga saham gabungan, foreign investor atau investor asing justru mencatatkan net sell, di mana di pasar reguler net sell tercatat sebanyak 211,93 miliar rupiah. Dari posisi menguatnya indeks harga saham gabungan, bagaimana kemudian posisi sejumlah indeks lainnya, termasuk MNC 36, LQ 45, dan juga Jakarta Islamic Index, apakah cukup senada dengan IHSG? Kita lihat informasinya dalam grafis berikut ini, pemirsa, di mana MNC 36 terpantau ditutup naik 0,51% ke level 322,487. Jakarta Islamic Index menguat 0,76% ke level 634,50. LQ 45 menguat 0,19% ke level 952,541. Sementara itu dari pergerakan bursa, kita bergeser ke pergerakan sektoral. Sektor apa saja yang masih menguat dan menjadi pendorong bagi IHSG dan sektor yang justru mengalami pelemahan? Infrastruktur menguat 1,04%, kemudian sektor pertambangan naik 0,95%, aneka industri melemah 0,39%, sementara sektor konsumsi terkoreksi 0,07%. Dari pergerakan sektoral kita ke saham-saham top gainers dan juga top losers. Top gainers diisi oleh Antam menguat ke posisi 2.960, Telkom naik ke level 3.490 rupiah per saham, sementara BRIS naik ke posisi 2.960 dan Friend yang juga ditutup positif ke level 78 rupiah per saham. Dari top gainers kita ke top losers, di mana Astra International tergelincir ke level 5.575. Bank Sentral Asia atau BBCA melemah ke posisi 33.525, disusul Agro yang juga turun ke level 1.410 dan Bank Mandiri atau BMRI melemah ke level 6.275. Sementara itu bagaimana dengan posisi bursa regional Asia? Kita lihat dari bursa regional Asia di mana Nikkei menguat 1,67% ke level 30.168,27. Straits Times naik 1,65% ke level 2.972,96. Sementara Kospi menguat tajam 3,5% ke level 3.099,69 dan Hang Seng menguat 1,61% ke level 30.197,78. Bursa regional Asia menghijau pada perdagangan di hari ini. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali usai jeda. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX First Session Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat 3 pilar program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kita lihat bahwa memang prioritasnya adalah wisatawan Nusantara, domestik. Jadi produk-produknya juga eventnya outdoor.
transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut? Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa, PT Itama Ranoraya Tbk atau IRRA menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada 2021 sebesar 100%. Tidak hanya itu, di tahun 2021 Itama Ranoraya akan mengubah model bisnis dari distributor alat kesehatan menjadi pabrik alat kesehatan. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama Itama Ranoraya Heru Firdausi Syarif mengungkapkan tingginya realisasi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada 2020 masih akan berlanjut pada 2021. IRRA menargetkan pendapatan dan laba bersih tahun ini diharapkan bisa tumbuh 80% hingga 100%. Untuk mencapai target tersebut, perseroan masih mengandalkan produk jarum suntik ADS, mesin apresis atau plasma darah, antigen tes dan produk baru yaitu Avimax, produk imunomodulator yang akan mulai dipasarkan di kuartal 1 tahun ini. IRRA menegaskan penambahan target pertumbuhan di 2021 merupakan murni pertumbuhan organik, di luar rencana akuisisi serta pembentukan JV yang ada dalam pipeline aksi korporasi perseroan di 2021. IRRA juga menargetkan bisa merealisasikan transformasi dari model bisnis medical equipment supplier menjadi manufakturer dan inovator peralatan medis. Dengan demikian pertumbuhan perusahaan dapat lebih berkelanjutan. IRRA optimistis target pertumbuhan dan transformasi ini dapat terrealisasi pada 2021. Di tahun 2020 lalu, IRRA membukukan kenaikan laba bersih pada 2020 sebesar 22,3% year on year, menjadi 60,52 miliar rupiah dibandingkan dengan 2019 yang hanya sebesar 33,21 miliar rupiah. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan pendapatan perseroan pada 2020 sebesar 563,89 miliar rupiah atau tumbuh 100,1% dari pendapatan 2019 sebesar 281,75 miliar rupiah. Bagi sumber ADX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan Itama Ranoraya atau IRRA, langsung saja saya ajak Anda untuk bisa bergabung untuk aktif berdiskusi dan sudah tergabung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Heru Firdausi Syarif selaku Presiden Direktur PT Itama Ranoraya Tbk. Ya, selamat sore Pak Heru. Dengan Fajar di studio, Pak. Selamat sore. Ya Pak, apa kabar Pak Heru? Semoga selalu sehat ya Pak. Kabar baik, terima kasih. Kabar baik, sehat selalu. Nah Pak Heru, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan target bisnis di tahun 2021, saya ingin flashback terlebih dahulu ke tahun lalu Pak Heru. Di tengah pandemi COVID-19 ternyata torehan kinerjanya cukup baik ini di tahun lalu. Bagaimana kemudian capaian-capaian di sepanjang tahun lalu Pak Heru? Mungkin boleh dibagikan juga ke pemirsa. Untuk capaian tahun lalu, laba bersih kami memang tumbuh 82% di atas target kami. Kenaikan laba yang signifikan tersebut berasal dari kenaikan pendapatan omset yang mencapai tumbuh sebesar 100%. Oke, jadi labanya tadi kenaikannya disumbangkan oleh kenaikan omset begitu ya. Tapi apa kemudian produk-produk yang menjadi kontributor utama sehingga capaiannya cukup positif di tahun lalu, Pak Heru? Yang menjadi kontributor utama itu ada autodistraksi ring atau alat suntik untuk imunisasi yang dipakai untuk vaksin COVID-19 dan juga untuk rapid test swab antigen
yang dalam hal ini sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk dipakai di bandara maupun di tempat-tempat umum untuk tracing COVID-19. Selain dari itu, juga ada untuk pendeteksi maupun untuk pengobatan dari aferesis, mesin aferesis, merek Terumo. Kami memakai merek terbaik, Abbott Panbio untuk swab antigen kami. Oke, jadi memang ada beberapa produk dari alat kesehatan yang memang menjadi kontributor utama, begitu ya, dari penjualan IRA di tahun 2020. Tapi melihat tadi penjualannya cukup tinggi, pihak mana saja sebetulnya yang menjadi pembeli utama atau penyerap utama dari produk-produk IRA tersebut di tahun lalu, Pak Heru? Karena penanggulangan pandemik ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga pemerintah menjadi pembeli utama. Tetapi tentu saja banyak juga pembelian swasta yang jumlahnya minoritas terutama untuk deteksi swab antigen. Oke, jadi memang akhirnya pemerintah menjadi pembeli utama meskipun masih ada begitu ya demand dari pihak lainnya begitu ya yang juga akhirnya menjadi penyumbang juga jadi penjualan IRA di tahun 2020 lalu. Tapi kita lihat di tahun lalu Pak Heru, perekonomian kita cukup tertekan, bisnis juga demikian, tapi apakah kemudian penjualan ataupun kinerja IRA memang sepanjang tahun 2020 atau dari kuartal 1 hingga 4 konsisten membukukan catatan yang positif, atau ada satu kuartal atau 2 kuartal yang memang cukup signifikan dibandingkan kuartal lainnya? Di tahun 2020, kuartal keempat menjadi penyumbang terbesar untuk omset. Untuk kuartal keempat itu berkontribusi mencapai 75% terhadap total pendapatan setahun. Sementara untuk laba bersih, kontribusi laba bersih kuartal keempat berkontribusi sekitar 85% terhadap laba bersih setahun. Pola ini tidak jauh berbeda dengan pola tahun 2019. Oke, jadi memang polanya tidak jauh berbeda dengan tahun 2019. Tadi ada kuartal 4, jika saya tidak salah meng-highlight begitu ya, yang sepertinya menjadi penyumbang utama dari peningkatan kinerja IRA. Tapi melihat pola tadi, kemudian ada kuartal yang sepertinya cukup signifikan mencatatkan kinerja yang cukup baik. Apakah ini sebetulnya sudah sesuai kalkulasi, perkiraan, atau akhirnya di luar ekspektasi, Pak, di tahun lalu terutama? Sebetulnya hal ini sudah menjadi perkiraan. Memang secara perencanaan dari produk-produk tersebut tidak direncanakan jauh-jauh hari, tetapi itu baru direncanakan setelah masuk ke pandemi COVID-19. Nah, di situ kami melihat peluang-peluang untuk menjual yang terkait dengan penanggulangan COVID-19, dan itu ternyata bisa menjadi penyumbang terbesar di dalam omset kami. Oke, jadi memang sebetulnya sudah ada juga kalkulasi yang dilakukan atau perkiraan yang sudah diberikan. Tapi mungkin untuk informasi juga Pak Heru kepada pemirsa, apa sebetulnya perbedaan antara target kinerja di sebelum dan juga sesudah terjadinya pandemi, terutama di tahun 2020 lalu? Adakah poin-poin yang juga bisa dibagikan? Sebetulnya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi pada waktu sebelum pandemi, penjualan alat suntik kami sudah ditargetkan. Dan kami sebagian akan menjadi pasar ekspor. Tapi ternyata dikarenakan pandemi, maka penjualan ekspor kami dirubah menjadi penjualan untuk kebutuhan di dalam negeri. Jadi sebetulnya
perencanaannya hampir sama, tetapi dalam pelaksanaan ada sedikit modifikasi untuk itu. Ada sedikit modifikasi, salah satunya tadi realokasi begitu ya, yang tadinya harus diekspor, tapi justru untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seiring permintaan yang tentunya cukup tinggi. Tapi jika kita bisa ringkas begitu Pak Heru, apakah kemudian pernyataan ini cukup tepat di mata Pak Heru dan juga tim? Berarti pandemi COVID-19 ini memberikan dampak positif terhadap kinerja Itamara Noraya di tahun lalu? Saya pikir memang membawa dampak positif. Oke, jadi memang akhirnya terlihat juga dari hasil kinerjanya begitu ya. Tapi apakah kemudian pandeminya masih berlangsung, terutama di 2021 kita juga belum tahu berakhirnya kapan. Capaian-capaian positif ini masih diyakini, masih optimistis, masih bisa berlanjut Pak Heru, atau justru sudah ada kembali penyesuaian target-target bisnis di tahun ini? Sebetulnya kita berbicara dari dua aspek. Dari aspek pandemi, kami masih yakin bahwa di tahun 2021 kami akan masih terbantu omset oleh kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan yang terkait dengan COVID-19. Tetapi seperti yang sudah sebetulnya sering kami sampaikan bahwa kami adalah perusahaan healthcare solution yang dalam hal ini sudah direncanakan untuk merubah sasaran kami dari sekedar distributor menjadi perusahaan yang bertransformasi kepada industri. Dengan kita mencoba untuk masuk ke dunia industri dan melakukan penetrasi di dalam industri dan bukan hanya distribusi. Jadi apabila pandemi ini perlahan-lahan hilang, kami sudah menjadi perusahaan yang bersifat pabrikan, yang bersifat industri, yang bisa menunjang alat kesehatan maupun obat di Indonesia. Oke, tapi jika saya ingin tanyakan juga Pak Heru, apa sebetulnya melatar belakangnya akhirnya transformasi bisnis akan dilakukan ini oleh Itamara Noraya dari tadi distributor, kemudian akhirnya justru masuk ke industrinya sendiri? Jadi, tidak terkait dengan pandemi, kami di tahun ini membuat kerjasama dan juga akan masuk menjadi pemegang saham di industri alat suntik maupun alat penunjang lainnya seperti kantong darah. Nah, industri tersebutlah yang salah satunya akan menunjang pertambahan omset dari PT Itamara Noraya. Oke, jadi sudah ada kerjasama juga yang tadi akhirnya dilakukan begitu ya untuk kemudian menunjang bagaimana transformasi bisnis bisa terjadi. Tapi signifikansinya seperti apa Pak Heru jika kita bandingkan dengan model bisnis yang lama kemudian dengan model bisnis yang baru? Adakah angka-angka yang juga sudah ditargetkan baik mungkin pertumbuhan laba bersih, peningkatan penjualan di tahun ini? Ya, di tahun ini kalau kami kemarin ada pertumbuhan 82%. Mudah-mudahan di tahun ini juga kita bisa mencapai angka yang sama. Artinya kalau kemarin kami secara angka bisa di atas 500 miliar, nanti seharusnya sudah menyentuh di atas 1 triliun. Wow, cukup besar. Minimal menyamai kinerja di tahun lalu di angka 80%. Bahkan juga ini saya dapatkan informasi ditargetkan tumbuh bisa 100% ya Pak Heru secara year on year. Demikian rencananya. Nah, tapi apa yang kemudian diproyeksikan akan menjadi penopang utama kinerja di tahun ini? Apakah kemudian masih sama petanya dengan tahun lalu dari produk-produk andalan ataupun justru ada inovasi juga yang akhirnya dikeluarkan di tahun ini sehingga bisa menambah begitu ya tenaga IRRA atau Itamara Noraya untuk bisa membukukan target-target yang cukup tinggi tadi? Kelihatannya kita juga ada penambahan produk. Selain dari mengandalkan pengadaan jarum suntik, lalu swab antigen test,
maka kami juga akan mengandalkan produk baru dengan nama Alfamart. Produk yang sebetulnya di Australia sudah beredar dengan baik, sehingga di Indonesia kita harapkan penjualannya akan mencapai hasil yang sama seperti di Australia. Jadi sementara untuk ekspansi anorganik ini merupakan transformasi IRA dari model bisnis medical equipment supplier menjadi manufakturer dan inovator peralatan medis, termasuk di dalamnya akuisisi PT Wanjek sebagai pabrik jarum suntik dan pembentukan joint venture untuk produksi alat-alat kesehatan lainnya. Oke, jadi memang akhirnya ada inovasi juga yang tentunya sudah siap untuk dikeluarkan, terutama dari produk terbaru. Dan Pak Heru, memang kita harapkan nanti kinerjanya cukup cemerlang juga di tahun 2021. Tapi terakhir Pak Heru, harapannya apa untuk tahun 2021 dan mungkin ke depannya juga? Harapannya tentu saja, kalau terkait dengan perusahaan kami bisa tetap konsisten untuk menyiapkan peralatan maupun obat yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun untuk pemerintah agar penanggulangan pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan juga untuk Itama tetap membawa berkah, omset dan keuntungan yang baik. Baik, kita harapkan memang harapan tersebut begitu ya, terutama dari berakhirnya pandemi juga bisa segera kita lihat begitu ya, bagaimana kemudian ujungnya dan juga realisasinya, sambil Itama Rano Raya juga kita harapkan tetap bisa membukukan pencapaian-pencapaian positif di tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Pak Heru, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sama-sama, terima kasih Mas Fajar. Ya, sukses dan sehat selalu Pak Heru. Dan pemirsa, IDX Second Session Closing masih akan segera kembali, usai jeda tetaplah bersama kami. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang, itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin.
Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa, pemerintah kembali menegaskan kolaborasi perusahaan BUMN dengan perusahaan luar negeri untuk membangun industri baterai mobil listrik di Indonesia. Nantinya proyek ini akan melibatkan anak usaha Mind ID atau Inalum, yakni PT Aneka Tambang Tbk. Pemerintah kembali mengungkapkan kolaborasi perusahaan plat merah dalam membentuk perusahaan raksasa baterai mobil listrik di Indonesia. 3 BUMN tersebut yakni PT PLN Persero, PT Inalum Persero, dan PT Pertamina Persero akan menggandeng LG Energy Solution dan Contemporary Amperex Technology atau CATL untuk membangun pabrik tersebut. Proyek ini juga akan melibatkan anak usaha Mind ID atau Inalum yakni PT Aneka Tambang Tbk. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan sampai saat ini sektor komoditas masih menjadi kekuatan Indonesia. Sehingga ke depan pemerintah ingin agar Indonesia tidak lagi mengandalkan penjualan bahan mentah. Sebelumnya Kementerian BUMN memang tengah membentuk Indonesia Battery Holding untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Perusahaan holding yang terdiri dari 4 BUMN yakni Mind ID atau Inalum, Aneka Tambang, Pertamina, dan PLN ini ditargetkan bakal terbentuk pada semester pertama tahun ini dengan masing-masing kepemilikan saham 25%. Nantinya setiap BUMN memiliki keleluasaan untuk dapat berpartisipasi langsung dalam usaha patungan yang dibentuk bersama calon mitra. Secara keseluruhan, pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 13,4 miliar dolar Amerika hingga 17,4 miliar dolar Amerika. Namun pada tahap awal, kebutuhan investasi diperkirakan hanya mencapai 5 miliar dolar Amerika hingga 10 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk mengulas dan juga mereview bagaimana perjalanan atau dinamika market di hari ini, langsung saja kita diskusi bersama dengan Bapak Wilson Sitompul, Technical Analyst Sukor Sekuritas. Selamat sore, Pak Wilson. Ya, selamat sore, Pak Wilson. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Pak Wilson, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, Pak? Ya, saya bisa. Oke, siap. Pak Wilson, ini jika kita lihat perdagangan di hari ini, terutama indeks harga saham gabungan begitu ya, ditutup positif 0,62% setelah kemarin sempat mengalami pelemahan. Dan jika kita lihat juga bursa regional hari ini menghijau ini. Apa yang kemudian bisa kita baca dari penguatan indeks harga saham gabungan hingga sesi kedua hari ini? Oke, kalau kita lihat sekarang IHSG menguat 0,62% ya, which is a good indication juga. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, ini polanya cup and handle seperti itu. Jadi orang pada takut kemarin ini IHSG bakal menjadi head and shoulder seperti itu. Tapi selama ini, sejauh ini masih kuat. Kita ngelihat juga polanya, ini cup and handle, sekarang ini resistennya ada di 6.312 dan juga di support 6.173. Kalau kita lihat juga secara fundamental itu ya dapat katalis positif dari US market gitu ya. Mereka juga all time high, Dow seperti itu. Dan juga kemarin paket stimulus bakal sudah langsung disahkan sama Gubernur The Fed udah bilang juga Jerome Powell seperti itu. Jadi ya katalisnya sekarang ini kita balik lagi ke optimistis seperti itu. Oke, tapi optimisme market masih akan bertahankah dalam beberapa waktu ke depan, Pak Wilson, ataukah mungkin Anda juga sudah baca sandungan-sandungan yang mungkin saja bisa terjadi dalam perjalanan atau optimisme IHSG ke depannya? Ya, tentu kita tetap harus waspada apapun yang terjadi di market, terutama buat teman-teman yang trading, itu harus selalu pasang stop loss gitu, karena keadaan juga ini cepat banget berubah gitu. Tetapi kita udah melihat sinyal positif itu lebih banyak, yaitu yang pertama dari vaksinasi juga, sudah mulai vaksinasi massal seperti itu, dan juga laporan keuangan sudah mulai membaik, consumer confidence index sudah membaik seperti itu, ditambah lagi dana pen ya sekitar 700 triliun ya yang akan disalurkan pada tahun ini seperti itu. Jadi kasus-kasus positif ini yang membuat kita lebih optimis dibandingkan pesimis seperti itu.
Oke, katalis-katalisnya yang bisa menambah optimisme bagi pelaku pasar termasuk Anda mungkin para pemirsa yang juga sudah menjadi investor sampai dengan hari ini. Sementara itu Pak Wilson, jika kita lihat penguatan IHSG justru diwarnai dengan net sell asing, ini lebih dari 200 miliar rupiah dibukukan oleh foreign investor hingga penutupan di sesi kedua hari ini. Nah, menyambung hal ini juga, bagaimana kemudian aksi yang terlihat dari investor asing ini sendiri? Apakah kemudian memang profit taking saja atau seperti apa ini? Ya, kalau saya melihat sih ini profit taking yang biasa seperti itu, karena juga emang asing ini udah net buy itu udah lama banget dari awal Januari seperti itu. Jadi ya hal-hal seperti ini hal yang wajar kalau menurut saya gitu. Kita lihat juga ini indeks masih kuat, kita masih hijau meskipun asing keluarnya beberapa ratus miliar seperti itu. Oke, masih kuat, profit taking saja menurut Pak Wilson karena memang net buy-nya sudah cukup tinggi, terutama sejak awal tahun 2021 yang bahkan sudah mencapai 7 triliun rupiah. Nah, dari penguatan IHSG-nya sendiri, Pak Wilson, adakah kemudian saham-saham yang cukup signifikan dan menjadi penggerak di hari ini dan masih layak untuk diperhatikan? Oke, kalau saya sendiri lihat beberapa saham yang menarik seperti itu. Jadi yang pertama dari sektor CPO, menurut saya saham Ali ini menarik gitu, karena dia masih tertinggal seperti itu. Kalau kita lihat dari chartnya, oke, saya sambil lihat chart. Jadi harga CPO ini juga masih cenderung mengalami penguatan seperti itu. Badai La Nina masih sampai bulan Mei ya 2021 ini yang mengakibatkan harganya masih cenderung naik. Nah, kalau kita lihat ini Ali ini dia udah membentuk yang namanya double bottom. Nah, kemarin udah menguat sebesar 3 itu. Jadi level supportnya adalah di 10.825 dengan resisten 11.650 dan dengan target 13.000 seperti itu untuk midterm. Oke, midterm target untuk Ali mewakili sektor CPO yang dipandang masih cukup prospektif. Tapi apakah memang secara sektoralnya juga demikian, Pak Wilson? Masih bisa kita lirik sektor ini selain memang spesifik tadi ke Ali? Ya, benar. Jadi di CPO kita ada saham yang lain seperti SIM ya, Salim Infomas juga bagus. Dan juga ada LPIP, London Sumatera itu juga bagus dari chartnya. Dan SSMS juga, Sawit Sumbermas. Jadi menurut saya, ya pilih salah satu aja gitu. Terutama untuk teman-teman yang udah punya Ali, ya udah nggak usah beli lagi DWPT atau SSMS gitu. Jadi lebih bagus portfolionya diramping seperti itu. Oke, portfolio lebih ramping dari sektor perkebunan atau agriculture. Tadi Pak Wilson menyarankan salah satunya ada Ali yang mungkin juga bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda jika memperhatikan saham di sektor perkebunan ataupun agriculture. Baik, itu untuk Ali. Sementara itu saya ingin bergeser ke saham lainnya Pak Wilson yang juga masuk dalam turnover terbesar di hari ini. Salah satunya ada Aneka Tambang. Ini banyak sekali ditanyakan oleh pemirsa Dek Channel. Biasanya dari hari ke hari ada saja yang menanyakan. Hari ini 1 triliun rupiah naik 1,72%. Tadi juga informasi kami terkait dengan industri baterai listrik begitu yang melibatkan Aneka Tambang. Nah, Antam lagi-lagi mendapat sentimen positifkah dan laju sahamnya sendiri dari Pak Wilson analisisnya seperti apa ini? Oke, kalau Antam ini saya melihat ini udah banyak banget diakumulasi ya sama asing. Udah berhari-hari gitu diakumulasi gitu karena emang prospeknya cerah. Seperti itu. Kalau secara teknikal juga saya lihat ini dia ada pola yang namanya inverse head and shoulder. Jadi itu namanya pola pembalikan arah gitu. Oke, pola pembalikan arah. Lantas levelnya ada yang bisa diperhatikan tidak untuk Antam? Levelnya ini Antam resistennya ada di 3040. Sementara level supportnya ada di 2670 gitu. Jadi buat teman-teman investor yang belum punya Antam gitu ya, ini emang saham sejuta umat gitu. Mungkin semua orang udah punya gitu, tapi ada yang belum punya atau ketinggian ambilnya bisa di average down gitu. Karena kemarin itu candle-nya muncul candle hammer gitu. Jadi candle hammer ini candle yang bagus gitu, menandakan bahwa harga itu bakal ditekan ke atas. Dan juga ya level breakout-nya ada di 2930 gitu. Sekarang ini udah di 2960 gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi level-level untuk Antam, pemirsa, support di 2670, resisten di 3040, 2930, bahkan level breakout-nya yang hari ini sudah ditembus di level 2960 untuk Antam. Pak Wilson, kita akan lanjutkan sejumlah saham lainnya, tapi usai jeda, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.
Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah menangani sebanyak 37 kasus. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, masing-masing negara tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham Alam Putra nih ya, asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan kembali kita lanjutkan ulasan bersama dengan Technical Analyst Sukor Sekuritas, Wilson Sitompul. Pak Wilson, tadi satu saham pilihan atau rekomendasi sudah diberikan untuk pemirsa. Ada Astra Agro Lestari. Ini informasinya juga ada 3 saham lainnya ya. Pak Wilson, ada BRPT, Pegas, dan juga Adaro. Kita ke BRPT terlebih dahulu. Silakan reviewnya untuk BRPT dan rekomendasinya seperti apa ini? Oke, jadi BRPT ini kalau secara garis besar itu dia uptrend banget gitu dari tahun 2015 seperti itu ya, udah lama banget gitu. Nah kalau kita lihat dari jangka pendeknya, ini dia lagi membentuk pola inverse head and shoulder juga gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah it's good time to buy karena risikonya kecil banget, supportnya itu di level 1020 seperti itu untuk BRPT. Jadi supportnya di 1020 dan harga sekarang ini 1055. Jadi risikonya kecil banget sekitar 2-3%. Sementara itu resistennya di 1090 dan juga targetnya di 1150 seperti itu untuk BRPT. Oke, ini cocoknya untuk trading jangka pendek saja atau seperti apa? Jangka pendek boleh, kalau jangka pendek kita kecilin lagi ininya targetnya, Mas. Kalau jangka pendek targetnya kita ke 1150 seperti itu. Oke. Jangka pendek trading juga boleh? Ya, itu adalah level resisten terdekatnya. Nanti setelah di resisten itu biasanya ini saham-saham itu dia konsolidasi dulu sebentar, baru naik lagi seperti itu. Oke, ada fase konsolidasi yang nanti akan ditembus oleh BRPT sebelum bisa menyentuh level-level yang lebih tinggi tadi ya. Jangka pendek, supportnya di 1020, resisten di 1090 dan juga 1150 bisa diperhatikan untuk BRPT dari Pak Wilson. Sementara itu dari BRPT ke saham berikutnya, Pak Wilson, ada Pegas yang juga masuk dalam rekomendasi. Kenapa ini Pegas akhirnya bisa menjadi salah satu pilihan? Iya. Karena Pegas ini kalau kita lihat secara teknikalnya emang dia kemarin double top ya. Dia nurun banyak banget kemarin Pegas. Tapi ini kalau kita lihat udah mencapai target penurunannya. Yaitu dari level sekitar 1.300 seperti itu. Jadi di waktu 1.300 sudah muncul candle yang namanya bullish engulfing. Jadi ini adalah confirmation bahwa trennya udah mau berbalik gitu. Nah sekarang dia lagi fase konsolidasi. Nah mumpung teman-teman ini dianya lagi harga murah, kita koleksi sekarang gitu. Jangan nih, biasanya kan kebanyakan trader ini belinya pas sudah naik tinggi nih, pas sudah dipucuk, akhirnya nyangkut, akhirnya aduh susah ya main saham gitu. Enggak, jadi sebenarnya harus kumpulin sekarang, dia lagi murah, ini lagi pola cup and handle, lagi terkoreksi ke supportnya deket banget, itu udah di level 1395, itu untuk Pegas. Oke, supportnya di 1395 untuk Pegas, jadi selama memang masih belum terlalu jauh dari 1395 masih layak beli ya Pak Wilson? Masih layak beli gitu, ya jadi kita beli terus karena trennya belum patah seperti itu. Jadi kalau trennya belum patah,
kita masih bisa beli. Kalau udah lewat dari situ ya udah, oh berarti kita tunggu dulu nih, tunggu konfirmasi selanjutnya gitu, karena bisa dibawa turun lebih dalam lagi gitu. Jadi harus disiplin teman-teman. Lantas target price-nya untuk Pegas berarti di level berapa ini? Targetnya kita jangka pendek 1.500 untuk Pegas. Oke, target 1.500, jangka pendek di Pegas. Ya. Oke. Terus target keduanya di 1.700 gitu. 1.500, 1.700 untuk target price dari Pegas, sementara tadi support di 1.395. Menurut Pak Wilson, saatnya sepertinya sudah mulai tepat untuk mungkin melakukan pembelian begitu ya, jika mungkin ada yang belum masuk ke Pegas. Baik, itu untuk saham Pegas, sementara satu saham lainnya masuk dalam rekomendasi dari komoditas, ada Adaro. Pak Wilson, ini Adaro bisa dibagikan juga, view-nya seperti apa? Ya, Adaro ini mirip-mirip sama Ali ya. Jadi dia bikin double bottom seperti itu. Kemarin 2 hari lalu itu waktu harga coal naik, dia sempat ikut juga naik gitu. Sekarang ada lagi koreksi sedikit. Dengan sekarang ada pola candle-nya ini udah mulai hijau ya. Hari ini dia 1,3% gitu. Nah, jadi inverted hammer teman-teman. Jadi ini bisa entry ya dengan level supportnya di 1150 ya. Resistennya di 1230. Dengan target di 1.350 jangka pendek. Seperti itu. Ini menarik banget karena risk reward-nya itu sangat bagus, resikonya kecil gitu. Jadi kita belinya itu di harga yang murah ya, kayak pedagang pada umumnya lah, beli murah, jual mahal. Oke, risk reward menjadi catatan juga untuk Adaro, sementara level terdekat 1.350, hari ini Adaro ditutup naik 1,27% ke level 1.200. 4 saham rekomendasi langsung tadi diulas oleh Pak Wilson, ada Ali, BRPT, Pegas, dan juga Adaro, pemirsa. Tapi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda, investor ataupun trader. Dari saham pilihan Pak Wilson, saya ingin bergeser ke pertanyaan pemirsa. Ini Pak Wilson sudah banyak yang masuk menanyakan beberapa portofolio investasinya. Ada yang bertanya dari Pak Henry di Jakarta. Saham BANK, saham pendatang baru, Pak Wilson ditanyakan, apakah masih layak koleksi saham ini? Iya. Ini memang menarik ya, karena naiknya itu udah ribuan persen, udah 3.000-an persen seperti itu saham banknya ini ya, Bank Net Syariah, Indonesia Syariah. Tapi ya teman-teman, ini adalah untuk jangka pendek aja gitu. Kalau buat trading sebenarnya saya sendiri udah menghindari gitu, karena ini udah gila-gilaan, udah ngeri gitu. Dan juga resikonya ini lebih tinggi gitu, karena dia bisa ARB kapanpun gitu ya. Ini emang hari ini naik 2,7%, semua orang tergiur gitu, karena hijau terus gitu. Nah, kalau buat trading cepat gitu ya, kalau emang pengen mau pakai uang kecil aja gitu untuk mencoba gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar technical analysis, kita nggak merekomendasikan ini gitu, karena risk reward ratio-nya itu udah kecil banget gitu. Karena ya benar, karena dia kan all time high ya harganya gitu. Dan juga belum ada koreksi gitu. Ini kalau saham yang belum ada koreksi, ini ngeri gitu. Lebih bagus kita beli saham ketika koreksi, iya. Jangan beli di pucuk gitu. Kalau kita beli di pucuk ya sinyal koreksi tapi gitu. Belum terlihat Pak Wilson sampai dengan sejauh ini. Yes, belum terlihat. Makanya itu kan kalau orang beli kan tiba-tiba koreksi, aduh gua apes banget gitu istilahnya gitu kan, pas baru masuk langsung tiba-tiba koreksi gitu. Jadi ya better dihindari gitu. Oke, better dihindari. Jadi menjawab pertanyaan Pak Henry, Pak Wilson belum merekomendasikan saham ini ya, Pak Wilson ya? Yes, belum. Untuk saham BANK yang hari ini lagi-lagi ditutup naik 22,69%. Pak Henry, itu tadi jawaban dari Pak Wilson, silakan saja dipertimbangkan kembali. Kemudian saya bergeser ke Tony di Jakarta, Pak Wilson yang menanyakan saham HM Sampurna, sudah punya di 1.400, kemudian Cepin sudah punya di 6.150. 1 bulan ke depan seperti apa? Ini sepertinya sangat pendek sekali jangka waktunya. Kita ke HMSP terlebih dahulu. Kalau HMSP ini emang dia masih tertekan ya, consumer goods gitu. Terutama MSP rokok, padahal kemarin itu yang rokok sejenis ya, seperti kayak WIM ya, Wismilak itu udah naik gila-gilaan juga. Satu lagi itu sahamnya ada ITIK ya, Indonesian Tobacco gitu. Nah, jadi HMSP ini saham yang bagus sebenarnya buat invest gitu. Harganya murah, dividennya juga bagus, kinerja keuangannya juga nggak jelek-jelek amat gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini level supportnya kecil banget, supportnya itu ada di level 1.345. Jadi di harga 1.400 itu udah termasuk good positions gitu. Karena dia ada berpotensi membuat pola cup and handle. Jadi di hold aja buat HMSP dengan target di mana? Target Sampurna ini di jangka pendek dia di 1.600 seperti itu. Tapi emang harus lebih ekstra sabar gitu. Ekstra sabar, jangka pendek 1.600, support di 1.345 hari ini. HMSP belum terlalu jauh, masih di 1.360, naik 0,74%. Pak Tony sabar-sabar saja menurut Pak Wilson tadi. Sementara untuk Cepin kita akan jawab usai jeda ya Pak Wilson. Oke, boleh. Dan pemirsa Jam Berajak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan bahwa di awal tahun 2021 ini tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal ke kuartal itu sudah di 5,05%. Pemerintah memastikan akan mengubah bantuan sosial di wilayah Jabodetabek dari skema bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Presiden Joko Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kembali kita lanjutkan menjawab pertanyaan dari Anda pemirsa yang sudah masuk dan langsung saja saya tanyakan kepada Pak Wilson ini yang merupakan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Pak Wilson, tadi kita berhenti di Cepin. Pak Tony sudah punya di 6.150. Jangka pendeknya 1 bulan seperti apa ini? Oke, kalau buat Cepin sendiri menarik ya dari chartnya. Ini kemarin dia itu polanya double bottom, udah breakout gitu. Cuman waktu breakout dia nggak langsung naik, dia testing dulu gitu, testing support dulu. Nah, supportnya itu dia adalah di level 5.925. Jadi kalau di harga 6150 itu udah bagus ya. Sekarang harganya 1.100. Kalau mau average down boleh gitu. Selama dia belum menyentuh melewat dari support 5.925, itu trennya masih bagus gitu. Gimana kalau udah lewat? Kalau udah lewat cut loss dulu aja gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk yes. Gimana untuk targetnya? Nah, targetnya untuk Cepin ini dalam 1 bulan ya, dia di 6.600 seperti itu. 6.600 target ya, 1 bulan untuk tinggi, benar. Cepin yang sudah dimiliki Pak Tony tadi di 6150. Bisa dijadikan catatan juga tadi Pak Tony level-level yang disebutkan oleh Pak Wilson. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda, HMSP dan juga Cepin. Sementara saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Pak Wilson, ada Anggiat di Bekasi, selamat sore. Menanyakan saham INKP dan juga Astra Internasional. Ini bagaimana kemudian untuk 2 sahamnya nih analisisnya Pak Wilson? Kita ke INKP. Oke. Kalau INKP ini saya ngelihat ya ada tekanan distribusi ya, jadi better keluar dulu ya buat INKP. Kemarin juga pola candle-nya itu dia candle bearish engulfing gitu. Jadi trennya ini ada kecenderungan patah, jadi koreksi dulu short term gitu. Dengan level support adalah di level 12.500 gitu. Jadi 12.500 mungkin bisa di antri buat beli lagi ya. Nah, jadi mulai dari level 12.500 ini area yang baik untuk buy lagi sampai di level 13.200 seperti itu. Jadi ada potensi koreksi buat INKP. Oke, nah, potensi koreksi ya. Yes. Bagaimana buat satu lagi tadi apa? Astra Internasional. Ya, ICI. Nah, ICI ini juga menarik ya. Karena emang turun terus trennya gitu. Jadi kemarin dia udah confirm nih namanya pola head and shoulder seperti itu. Nah, jadi targetnya di mana? Target penurunannya. Nah, jadi untuk ICI ini ada target penurunan sampai ke 5.375 seperti itu. Oke, ya. Target penurunan Astra Internasional ya, Pak Wilson ya? Benar, 5.375 gitu. Jadi 5.375 sampai 5.400 gitu ya, itu udah bisa dicicil baik gitu. Sekarang pun udah bisa buat yang invest gitu. Tapi kalau yang mau dapat lebih harga lebih murah, better wait and see dulu gitu. Kalau kita dalam trading sebenarnya itu paling gampang adalah ngelihat candle-nya gitu. Candle terakhirnya apa? Kalau udah ada muncul hijau dan dia misalnya gede kayak bullish engulfing, itu udah merupakan konfirmasi.
Nah dari sini kalau saya lihat belum ada konfirmasi dari ICE gitu untuk candle hijaunya, karena hari ini juga melemah minus 0,9% gitu. Meskipun ini kalau dilihat sepintas ini dia udah candle hammer sebenarnya gitu. Oke, jadi memang akhirnya wait and see juga bisa disarankan untuk ASII tadi, Astra Internasional, ditanyakan Pak Anggiat di Bekasi, meskipun tadi level-levelnya juga bisa menjadi acuan untuk Pak Anggiat di Bekasi. Dan Astra juga semoga menjawab pertanyaan dari Riazi di Tangerang yang menanyakan saham Astra Internasional juga, begitu ya. Kemudian masih dari Anggiat yang ditanyakan ada saham properti ini Pak Wilson, SMRA. Apakah direkomendasikan buy untuk jangka pendek atau seperti apa SMRA? Ya, SMRA ini menarik ya, karena emang ada kemarin itu isu rate isunya segala macam, jadi orang-orang pada takut. Sebenarnya ini kemarin dia udah breakout dari level support, resistennya, yaitu ada di level 900 seperti itu. Jadi ini ketika breakout dan juga retest kembali itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi yang terlalu takut gitu, meskipun nggak ada dia isu rate isunya, ya banyak banget saham yang mengalami kejadian kayak gini gitu. Setelah breakout dia retest dulu gitu. Nah, jadi dia udah tertahan di supportnya. Jadi ini bisa diakumulasi lagi dengan level supportnya adalah di 810 itu level supportnya, dan juga dengan level resistennya adalah 960 gitu. Harganya sekarang 855. Ya. Jadi risikonya kecil. Oke, risikonya cukup kecil, level-levelnya bisa diperhatikan untuk SMRA. Untuk Anggiat di Bekasi yang tadi menanyakan salah satu saham sektor properti ini. Dan Pak Wilson, pertanyaan dari Anggiat ini sepertinya menjadi akhir diskusi kita kali ini. Masih cukup banyak pertanyaan yang belum kita bacakan, tapi mungkin bisa kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Wilson sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Oke, thank you. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.